Perkenalkan, nama saya Mustaqim dari Prodi Ilmu Pendidikan, Olahraga, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya ingin mengerjakan tugas tes AIK. Bismillahirrahmanirrahim. Pemurnian dan pembaruan Islam. Dalam bahasa Indonesia telah selalu dipakai kata pembaruan, modern, modernisasi, dan modernisme, seperti yang terdapat umpamanya dalam aliran modern dalam Islam, dan Islam dapat modernisasi. Modernisme dalam masyarakat barat mengandung arti pikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk merubah paham-paham adat istiadat, institusi lama dan sebagainya untuk disesuaikan dengan suasana yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Sebagaimana halnya di dunia barat, dunia Islam juga timbul pikiran dan gerakan untuk menyesuaikan paham-paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern itu. Tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam: 1. Jamaluddin Al-Ghazali, 2. Tahtawi, 3. Muhammad Abduh, 4. Rashid Ridho, 5. Qasim Amin, 6. Toha Hussein, 7. Muhammad Iqbal. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah. 1. Faktor subjektif. Berdirinya Muhammadiyah berupa kisaran Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap permasalahan yang dihadapi umat Islam: keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan. Baginya, ayat-ayat Al-Quran harus diamalkan, seperti terekspresi dalam surat Al-Ma'un. Dalam pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, surat Al-Ma'un merupakan perintah terhadap umat Islam untuk merealisasikan kepedulian sosial melalui tindakan-tindakan nyata. 2. Faktor objektif. Berdirinya Muhammadiyah adalah lemahnya pemahaman umat Islam dalam mempraktikkan ajaran Islam. Umat Islam masih sangat berpegang kuat pada tradisi peninggalan zaman purba, Hindu dan Buddha, serta tidak berani melakukan pembaruan, ijtihad, berpikir jumud, konservatif, sangat farmistik dalam beragama. Siklus-siklus dalam perjalanan kehidupan manusia, ketika masih dalam rahim sang ibu, lahir, hitan, nikah, dan mati, selalu ditandai dengan ritual-ritual keagamaan tradisional. Sedang kesemakan keagamaan lebih bersifat seremonial. Tujuan berdirinya Muhammadiyah. Maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya. Sementara itu, Muhammadiyah merupakan gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan tajdid, pembaruan tentang pokok ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran, Al-Sunnah, dan Asy-Syahih. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Dia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhan saudara perempuan, kecuali anak bungsunya. Dia termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Silsilah tersebut ialah Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana Ainul Yakin, Maulana Muhammad Fadullah, Maulana Sulaiman Ki Ageng Gibrin, Demang Juru Syapishan, Demang Juru Kapidon, Kiai Ilhas, Kiai Murtadol, Kiai Muhammad Sulaiman, Kiai Haji Abu Bakar, dan Muhammad Darwis Ahmad Dahlan. Pada umur 15 tahun, dia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pemikirannya, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak pernah mengalami pendidikan formal. Ia menguasai beragam ilmu dari belajar secara otodidak, baik belajar kepada ulama atau seseorang ahli, atau membaca buku-buku atau kitab-kitab. Beliau belajar ilmu fikih dari Kiai Muhammad Soleh yang juga kakak iparnya sendiri. Belajar ilmu nahwu dari Kiai Musyin, belajar ilmu falak dari Kiai Raden Dahlan dari Pondok Pesantren Termas. Belajar ilmu hadis dari Kiai Mahfudz, belajar qiraatul Quran dari Syekh Amin, dan lain-lain. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga pernah berinteraksi dengan para ulama, terutama saat beliau berada di Mekah. Misalnya dengan Syekh Muhammad Khatib dari Minangkabau, Kiai Nawawi dari Banten,
Kiai Mas Abdullah dari Surabaya, dan lain-lain. Gagasan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan berupa pembaruan lewat politik, pembaruan lewat pendidikan, pembaruan pemikiran budaya, pembaruan pemikiran ekonomi, pembaruan bidang sosial. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah pada hakikatnya merupakan ideologi Muhammadiyah yang merupakan pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini. Cita-cita yang ingin diwujudkan dan cara-cara dipergunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut sebagai ideologi. Mukadimah Anggaran Dasar menjiwai segala gerak dan usaha Muhammadiyah dan proses penyusunan sistem kerjasama yang dilakukan untuk mewujudkan tujuannya. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dibuat oleh almarhum Ki Bagus Haji Hadikusumo, yaitu Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah, Ketua tahun 1944 sampai 1953. Dengan bantuan beberapa orang sahabatnya, dimulai menyusun pada tahun 1945 dan disahkan pada sidang Tanwir tahun 1951. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah merupakan fondasi tertulis berdirinya organisasi Muhammadiyah. Dokumen yang biasa disingkat ART Muhammadiyah adalah wujud ketaatan terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia, sebuah organisasi yang akan mendaftarkan diri di Kementerian Hukum dan HAM harus mencantumkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta daftar nama pengurusnya. AD atau ART merupakan dokumen dasar dan mutlak yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi agar dinyatakan sebagai organisasi yang sah secara hukum serta diakui oleh negara. Kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah adalah salah satu doktrin ideologis Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah merupakan rumusan yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah, apa yang menjadi dasar, pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah, serta sifat-sifat yang dimiliki. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam bercampur baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi. Gerakan Muhammadiyah berisi semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik, menampilkan ajaran Islam bukan sekadar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Matan keyakinan dan cita-cita hidup. Muhammadiyah, biasa disingkat MKCHM, adalah sebuah dokumen yang memuat tentang salah satu landasan ideologis Persyarikatan Muhammadiyah. MKCHM merupakan putusan resmi Perserikatan Muhammadiyah yang berisi tentang keyakinan dan cita-cita hidup. Bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, atau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahil munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adil, makmur, dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup materi dan spiritual duniawi dan ukhrawi. Dan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.